Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang para peserta sekalian, selamat datang di B-Class Room. Sebelum kita mulai, saya mau minta tolong banget buat para peserta yang ada di belakang, silahkan mengisi tempat duduk yang ada di depan ya, supaya kita bisa menyimak sesi ini dengan lebih fokus gitu ya, minim distraksi. Karena sesi ini akan menarik banget, waktunya memang sempit banget, tapi insya Allah isinya bakalan daging semuanya. Jadi silahkan diisi tempat duduknya yang masih kosong yang berada di depan Bapak Ibu para hadirin sekalian, supaya mungkin para peserta yang datangnya agak telat bisa mengisi bangku-bangku yang ada di area belakang. Sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat datang kepada hadirin sekalian Bapak Ibu dalam rangkaian Festival Like 2, dan juga saya ingin menyapa para detikers dan juga hadirin yang menyaksikan kegiatan kita melalui streaming di channel YouTube KLHK. Nama saya Syafira, selamat datang di Big Classroom. Dan selama 1 jam ke depan kita akan mengikuti sesi diskusi yang menarik sekali, dan yang pastinya ini adalah salah satu rangkaian dari keseluruhan Festival Like 2 atau Festival Lingkungan, Iklim, Kehutanan, dan Energi Baru Terbarukan. Kegiatan ini sendiri berlangsung mulai dari tanggal 8 Agustus sampai dengan 11 Agustus 2024. Jadi masih sampai dengan hari Minggu nanti ya, kita bakalan belajar sama-sama dari para expert tentunya di Jakarta Convention Center. Dan kegiatan ini merupakan wadah untuk kita sama-sama belajar, bertukar pikiran antara pemangku kebijakan dan juga stakeholders terkait tentunya tentang isu lingkungan, kehutanan, energi baru terbarukan. Dan nantinya kita akan sama-sama menyimak di sesi diskusi kita pada kesempatan sore hari ini. Topiknya menarik banget nih, yaitu implementasi konversi sepeda motor BBM menjadi sepeda motor listrik dalam upaya mendukung program Langit Biru. Ini pastinya banyak banget apa yang akan disampaikan oleh para ekspertis, ini menjadi satu hal yang menarik banget, yang semoga kesimpulannya bisa jadi manfaat buat kita semuanya. Dan sore hari ini akan menghadirkan para pembicara expert di bidangnya. Yang pertama langsung aja kalau gitu saya ingin sekalian mengundang para pembicara kita pada kesempatan sore hari ini, yaitu Direktur Konservasi Energi KESDM, Bapak Insinyur Hendra Iswahyudi MSI. Selamat sore Bapak, silakan untuk naik ke atas panggung sini dan menempati tempat duduk yang sudah kami siapkan. Boleh kasih tepuk tangan dong untuk pembicara kita. Selamat sore Pak Hendra. Silakan Pak. Boleh Bapak mau di mana? Ayo, ini enak nih. Jangan, di sini aja Pak, di sini silakan. Oke, berikutnya saya ingin mengundang yaitu Direktur Pengendalian Pencemaran Udara KLHK, Ibu Lukmi Purwandari ST.MSI. Assalamualaikum, selamat duduk Ibu, silahkan duduk maksudnya, silahkan. Berikutnya juga Direktur Penyehatan Lingkungan dari Kemenkes, Dr. Anas Ma'ruf MKM. Selamat sore, silahkan dok, silahkan naik ke atas panggung dan menempati tempat duduk yang sudah kami siapkan. Lalu juga ada Executive Vice President Pengembangan Produk Niaga PT PLN Persero, Ibu Ririn Rahmawardini. Selamat sore Ibu, selamat datang dan silahkan menempati tempat duduk yang sudah kami siapkan. Dan juga saya ingin mengundang Founders Elders Garage, yaitu Heret, yang sudah bergabung bersama dengan kita sore hari ini. Silahkan duduk. Dan untuk sesi kali ini dengan tema yaitu implementasi konversi sepeda motor BBM menjadi sepeda motor listrik dalam upaya mendukung program Langit Biru, kali ini akan dimoderatori oleh Bapak Bambang Istianto dari Kementerian ESDM. Kami silakan kepada Bapak Bambang Istianto. Silakan duduk Pak. Nah ini semua adalah mereka-mereka yang akan menjadi pembicara kita untuk sesi talk show atau diskusi kita kali ini. Pak Bambang selaku moderator, kami silakan. Terima kasih Mbak. Maaf namanya siapa saya lupa. Mbak Syafira, terima kasih. Mohon izin berdiri. Baik Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat sore. Mungkin ini waktu yang kurang enak, tapi karena waktunya antara makan siang dan makan sore ya Pak. Tapi nggak usah khawatir, kita ngobrol aja untuk sesi ini. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah hadir di sebagai narasumber, menarik sekali. Ini ada tiga
kementerian kita bicara tentang lingkungan. Pertama ada dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai tuan rumah, lalu ada dari Kementerian Kesehatan, lalu ada juga dari Kementerian SDM, dan terakhir ada PLN dan dari Elders Garage. Nanti mungkin Bapak Ibu akan bertanya, kenapa sih 3 kementerian ini ngomongin konversi? Apa hubungannya? Itu juga PLN, ngapain sih konversi? Ada Elders jelas lah, mereka bengkel gitu. Mungkin gini, kita langsung ke dalam topiknya. Bapak Ibu sekalian, saya minta izin Pak Dr. Anas, kami ingin tahu Pak, kalau kita kan tahu isu utama sekarang di perkotaan adalah tentang kualitas udara. Nah kira-kira Bapak bisa bercerita sedikit nggak sih, saat ini kondisinya seperti apa sih Pak kualitas udara terutama di Jakarta, dan kira-kira dampaknya buat masyarakat terutama untuk kualitas hidup kita ya Pak. Monggo Pak, langsung aja Pak silakan. Baik, terima kasih. Ini cerita saja kan, nggak usah paparan ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore ya. Bapak Ibu para narasumber, moderator dan juga teman-teman semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Tentu isu lingkungan ini menjadi salah satu isu yang penting dalam rangka untuk mewujudkan kesehatan gitu kan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita kan ingin mencapai Indonesia Emas 2045. 2 hal yang paling nggak perlu kita capai untuk menuju ke sana itu adalah rakyat Indonesia harus sehat, karena rakyat Indonesia harus pintar gitu ya. Karena kalau sehat dan pintar itu insya Allah produktif. Jadi nanti kalau sudah produktif itu pendapatan per kapita itu bisa meningkat. Kan rencananya sampai 15.000 di tahun 2045. Saat ini kita baru sekitar 3.000. Nah tentu untuk sehat dan pintar ini kita harus perlu didukung juga oleh lingkungan yang sehat. Karena banyak penyakit yang diakibatkan karena faktor lingkungan. Ya. Kalau kita bicara tentang lingkungan sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang 17 2023 dan kemudian peraturan turunannya yaitu peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024, itu Bapak sekalian yang disebut dengan lingkungan itu ada 6 paling enggak, 6 media. Yang meliputi udara, kemudian air, kemudian pangan, jadi makanan yang kita konsumsi, kemudian ada tanah di sekitar kita, ada sarana dan bangunan ya seperti kita, rumah, kantor, tempat kita bekerja, sekolah, fasilitas umum yang lain itu adalah sarana dan bangunan. Dan terakhir adalah vektor binatang pembawa penyakit. 6 media lingkungan ini sangat berpengaruh pada kesehatan kita. Nah saat ini kita bicara salah satu media lingkungan yaitu udara. Gitu kan. Nah udara ini tentu kita sudah sering bekerja sama dengan Bu Bu Lukmi, karena juga itu Bu Lukmi ini sudah bermitra sangat erat ya dari KLHK. Karena kita mencermati ya udara ini terutama di kota-kota yang besar di Indonesia. Kita saat ini bisa mengakses kualitas udara dengan berbagai macam medsos yang ada ya. Dan itu sangat terbuka sekali datanya, baik itu yang dikeluarkan secara resmi oleh pemerintah lewat misalnya ISPO atau lewat BMKG maupun juga yang lain misalnya IQ atau NAPAS atau yang lain. Itu semua kan terbuka, bisa diakses kita. Nah kita bisa melihat bahwa Indonesia itu mengalami ancaman kalau kita musim kemarau gitu kan. Kalau musim hujan aman karena semua partikel itu akan dengan sendirinya luruh dan turun ke bawah gitu ya, tidak menjadi ancaman. Tapi begitu musim kemarau itu menjadi ancaman. Tahun lalu kita sangat ramai sekali ya, dan tahun ini sudah pernah ada berita juga kita pernah nomor 3 di urutan udara dengan kualitas yang kurang baik di dunia. Nah ini akan menjadi ancaman juga ketika nanti kita masuk musim kemarau gitu kan, karena berbagai hal baik itu karena sumber-sumber dari industri, dari transportasi, dari das, debu dan sebagainya ya, bahkan termasuk dari sektor rumah tangga. Nah Bapak sekalian, tentu ini nanti dari sisi pengendalian dan sebagainya teman-teman yang lain ya. Tetapi saya ingin bagaimana kita dampaknya terhadap kesehatan. Tadi saya katakan bahwa kita salah satu indikator untuk sehat di 2045 dan maju itu adalah usia harapan hidupnya harus tinggi. Ya, kalau kita lihat Jepang itu 84 tahun usia harapan hidupnya. Korea itu 83 tahun. Indonesia berapa? Sudah lebih dari 69, tapi kemarin di SKI itu kurang lebih 74, 73 tahun, 73, 74 tahun. Sebelumnya kita 69, 70 tahun, itu sudah mulai meningkat. Tetapi bervariasi di Indonesia, ada yang 69 tahun, ada yang 76 tahun, ya bervariasi di Indonesia. Tergantung, ya salah satunya adalah kualitas lingkungan. Tadi lingkungan macam-macam ya,
pangannya, airnya, udaranya dan sebagainya. Dan kualitas udara sangat juga berpengaruh ya. Negara yang maju itu adalah kualitas lingkungannya bagus. Airnya tidak cemar, udaranya polusinya bisa dikendalikan ya. Sarana bangunnya macam-macam bagus, tidak ada cemar jamur, tercemar oleh berbagai macam gas atau kimia yang tidak baik di udara dan sebagainya. Ya termasuk konsumsi, rendah gula garam lemak dan sebagainya. Jadi Bapak sekalian tentu udara ini perlu kita pertahankan supaya tidak berpengaruh pada faktor kesehatan kita. Kita ingin bahwa usia harapan penduduk kita di 2045 udah lebih dari 80 tahun. Enggak jauh beda dengan misalnya Malaysia dan sebagainya. Nah oleh karena itu tentu polusi udara menjadi penting untuk kita perhatikan. Kualitas udara penting untuk kita perhatikan. Nah Bapak sekalian mengapa? Karena apa? Dampaknya pada kesehatan banyak ya. Baik itu yang secara langsung maupun yang tidak langsung. Secara langsung apa sih? Ya tentu di saluran pernapasan ya. Berbagai macam penyakit seperti radang paru, pneumonia gitu kan. Kemudian ISPA, infeksi saluran pernapasan akut. Kemudian asma bisa kambuh karena berbagai macam alergen yang masuk lewat debu ya atau PM namanya particulate matter maupun juga serangan PPOK, penyakit paru obstruktif menahun ya, kronis gitu. PPOK, penyakit paru obstruktif kronis. Nah, sekalian, penyakit-penyakit ini itu saat ini juga masih masuk menjadi 10 besar penyakit ya. Baik pneumonia, asma, ISPA, kemudian PPOK dan itu. Dan ini dalam tahun 2022 perhitungan kami kurang lebih 10 triliun itu untuk pembiayaan penyakit yang respirasi ini gitu ya. Jadi ini penting untuk kita perhatikan. Apalagi kalau misalnya kemudian itu menjadi pneumonia, karena pneumonia itu kan radang paru bagian bawah. Kelompok rentan seperti orang tua, anak-anak itu menjadi berbahaya gitu kan untuk rentan. Nah selain yang langsung tadi itu ada penyakit-penyakit yang kemudian tidak langsung ya dan perlu jangka panjang. Misalnya apa? Ya penyakit kardiovaskuler. Kardiovaskuler itu bisa Bapak sekalian, penyakit jantung itu bisa. Karena apa? Adanya timbal di udara, adanya PM 2,5 yang masuk lewat pembuluh darah itu bisa menimbulkan penyakit-penyakit gangguan kardiovaskuler. Ya, dan termasuk juga nanti ke depan kayak cancer. Kalau misalnya udara nggak bersih, macam-macam logam, gas yang berbahaya, lama-lama bisa menjadi juga cancer. Nah oleh karena itu tentu kita perlu perhatian. Nah tentu sekali lagi bahwa kualitas udara menjadi perhatian kita bersama dan kami Kementerian Kesehatan juga selalu memberikan edukasi kepada masyarakat termasuk dari mulai sektor rumah tangga. Karena emisi itu juga besar dari rumah tangga. Rokok, pembakaran, sampah, kompor yang macam-macam dan sebagainya. Yang emisinya dari rumah tangga itu menjadi perhatian kami karena ini juga berbahaya bagi ruangan. Kira-kira begitu ya, karena tadi waktunya sudah bisa selesai untuk sementara itu dari kami. Sekali lagi terima kasih. Ya, terima kasih dok. Sebenarnya mungkin pertanyaan terakhir dok. Kalau menurut dokter sekarang kualitas udara di Jakarta perkotaan ya terutama ataupun Surabaya, kira-kira menurut dokter ini aja singkat aja dok, apakah dia termasuk yang resiko tinggi atau menengah gimana dok? Untuk saat ini. Ya tentu untuk kota besar ya dengan produksi yang tinggi. Kita kan bisa melihat tuh kami punya data, sumbernya juga dari KLHK, dari ISPO, dari BMKG dan sebagainya bahwa dalam rentang 2 tahun ini memang kualitas udara kita kan turun ya. Artinya kadar kita bisa melihat dari kadar PM 2,5-nya, dari particulate matter 2,5-nya itu naik. Dan itu juga inline dengan beberapa penyakit respirasi ya yang kita pantau kan pneumonia sama ISPA gitu. Jadi untuk kota besar saya kira menjadi faktor risiko karena di situ ada sumber polusi yang tentu lebih besar ya dibanding kota-kota yang kecil atau yang middle atau yang bahkan kota-kota yang tidak ramai gitu ya dengan sektor transportasi, industri dan sebagainya. Terima kasih Dr. Anas. Mungkin ini kan dari Kemenkes sudah jelas nih ternyata memang kualitas udara di perkotaan terutama cenderung memburuk. Nah, mungkin akhirnya saya mau tanya ke Ibu Lukmi, peran KLHK di sini apa Bu? Apa yang bisa dilakukan membantu dari Kemenkes untuk mengatasi dari pencemaran udara maupun kualitas udara yang jelek ini Bu? Iya, terima kasih Bapak Moderator. Jadi kualitas udara khususnya di kota-kota besar, contohnya Jabodetabek. Ini berdasar data hasil pemantauan yang dilakukan oleh KLHK di stasiun pemantau kualitas udara yang tersebar di Jabodetabek ini tidak kurang dari 15 stasiun pemantau. Itu menunjukkan di musim kemarau itu pada waktu-waktu tertentu itu kondisinya tidak sehat. Tapi lebih banyak musim kemarau itu sedang dan tidak sehat. Tapi kalau musim penghujan ya baik aja, lebih banyak baik.
Nah, oleh karena itu perlu dilakukan upaya bagaimana caranya memperbaiki kualitas udara tersebut ya, gitu. Nah, berdasarkan hasil inventarisasi emisi dari sumber pencemar, itu yang dilakukan oleh DKI dan juga LSM ya, NGO, ada 57% dari partikulat debu yang ukuran 2,5 mikrometer itu berasal dari transportasi. Oh, Bu, dari transportasi ya, Bu? Iya, dari transportasi. Soalnya ada isu dari pembangkit, Bu. Makanya kami undang PLN, Bu. Iya. Jadi biar langsung dijawab. Iya, 57%-nya maksudnya itu dari sampai mencapai 57% itu di musim kemarau ya. Maaf, di musim penghujan. Itu 57% partikulat dari transportasi. Oleh karena itu berarti adanya konversi kendaraan dengan bahan bakar fosil ke listrik tentunya akan berkontribusi untuk menurunkan emisi yang dihasilkan oleh kendaraan gitu. Tapi KLHK tidak hanya membuat program atau istilahnya salah satu caranya tidak hanya konversi kendaraan listrik, tapi yang dilakukan oleh KLHK ada dalam bentuk peraturan, ada bentuk program-program. Yang peraturan ini kami ada peraturan Menteri LHK. Itu yang nomor 20 tahun 2017 itu mengatur kendaraan roda 4 tipe baru mewajibkan produsen kendaraan roda 4 atau lebih agar mengikuti teknologi Euro 4. Otomatis bahan bakarnya juga mengikuti Euro 4. Untuk kendaraan roda 2 itu produsen diwajibkan mengikuti teknologi Euro 3. Itu sejak tahun 2012 dengan peraturan nomor 10 tahun 2012 Permen LHK. Terus yang untuk kendaraan yang sudah operasional ini Bapak Ibu sekalian, yang sudah dipakai Bapak Ibu sekalian selama 3 tahun atau lebih, itu wajib memenuhi standar atau baku mutu emisi berdasarkan peraturan Menteri LHK nomor 8 tahun 2023. Nah itulah Bapak Ibu sekalian wajib mengujinya supaya tahu kendaraannya itu emisinya masih bagus atau tidak. Meskipun begitu kendaraan yang lama emisinya itu standarnya lebih longgar dibanding kendaraan yang tipe atau yang baru dibeli, karena di kita di Indonesia tidak atau belum menerapkan bagi kendaraan pribadi pembatasan umur kendaraan. Jadi selisihnya lumayan Pak, yang kendaraan-kendaraan tahun 2000 kurang dari 2010 misalnya, terus kalau dibandingkan kendaraan yang baru beli gitu ya, itu kalau di baku mutunya itu selisihnya bisa 6 kalinya gitu standarnya. Jadi tetap saja kalau kendaraan yang lama-lama gitu ya meskipun memenuhi baku mutu emisi setelah diuji, tapi ya sebenarnya emisinya ya masih boleh longgar. Nah itulah salah satu caranya nanti bisa konversi energi. Jadi sekarang hari ini selama 3 hari KLHK bersama ESDM melakukan uji emisi gratis di parkir belakang sini, parkir JCC ini, parkir Horbe, termasuk konversinya juga gratis gitu ya selama 3 hari ini. Saya kira itu sebagai solusi jika emisi kendaraannya tidak bagus gitu ya. Nah saya kira itu kalau dari udara, dan saya kira nanti kalau ada konversi ini kita juga perlu memonitor ya Pak, apakah program konversi ini nanti juga pengaruhnya seperti apa gitu ya. Itu sebelum dan sesudah nanti akan selalu dipantau. KLHK punya kegiatan pemantauan kualitas udara, ini yang sifatnya otomatis continue real time menghasilkan indeks standar pencemar udara atau ISPU. Nanti bisa dilihat di beberapa stasiun, nanti akan kelihatan berarti. Terus ada juga pemantauan secara manual, itu dievaluasi setiap tahun sekali dalam program Langit Biru dalam bentuk indeks kualitas udara. Itu Pak, itu salah satu monitoringnya dilihat dari kualitas udaranya nanti. Gitu. Oke Bu, mungkin Ya. satu lagi Bu terakhir, yang tadi Bu nyebut program Langit Biru Bu, mungkin secara singkat bisa dijelaskan. Mungkin teman-teman tahu ada program Langit Biru, tapi apa sih sebenarnya esensi dari program Langit Biru itu Bu? Iya, program Langit Biru adalah program untuk mendorong pemerintah daerah, kabupaten, kota, provinsi untuk memperbaiki kualitas udara di daerahnya Pak. Itu nanti yang dilihat adalah hasil pemantauan kualitas udaranya dalam bentuk indeks kualitas udara yang dievaluasi setiap tahun, ada rapotnya nanti. Terus yang kedua adalah dilakukan evaluasi dalam responnya atau upaya yang dilakukan pemerintah daerah.
kita memiliki atau melakukan evaluasi dalam bentuk indeksnya, namanya indeks respon lingkungan hidup dalam program Langit Biru. Ada 7 kriteria Pak, itu yang dilakukan oleh daerah, peraturannya dibuat atau tidak. Yang kedua adalah sumber daya manusia dan organisasinya dalam perbaikan kualitas udara atau tidak. Ketiga adalah perencanaan dan anggarannya ada atau tidak. Keempat itu implementasi pelaksanaannya. Kelima adalah pelibatan pemangku kepentingan, berikutnya publikasi dan inovasi. Nah, pelibatan pemangku kepentingan inilah yang perlu melibatkan semua stakeholder. Ini antar kementerian dan juga nanti dengan komunitas, dengan masyarakat itu perlu selalu berkolaborasi. Nah, yang implementasi, nah inilah beberapa kegiatan seperti uji emisi, itu seperti apa kegiatannya, itu semua dilihat sehingga nanti kami pun dapat mengevaluasi pemerintah daerah terhadap upaya-upaya yang dilakukannya. Nah itu saya kira masyarakat, pelaku usaha di daerah tersebut harus berkolaborasi dengan pemerintah Pak untuk memperbaiki kualitas udara di daerah, gitu Pak. Ya. Betul, betul. Baik, terima kasih Bu Lukmi atas penjelasannya. Nah ini kan tadi Dr. Anas sudah cerita tentang kualitas udara dan dampaknya kepada kualitas pribadi. Terus juga Bu Lukmi dari KLHK kan ada tools, ada alat monitoring nih terhadap kualitas udara maupun kualitas sumber yang lainnya Bu. Nah salah satu ide dari pemerintah atau inisiatif pemerintah tuh sebenarnya adalah membantu isu-isu lingkungan tuh salah satunya adalah program konversi. Nah kebetulan ini ada Pak Hendra mungkin bisa menjelaskan Pak, kenapa awalnya pemerintah tuh jadinya terpikirkan mengenai konversi sepeda motor itu Pak. Dan konversi itu program pemerintah konversi sepeda motor ini apa sih Pak, mungkin bisa dijelaskan. Nah, terima kasih Pak Bambang dan Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin sedikit saya ulas agak ke hulu dikit tadi bagaimana program Langit Biru. Jadi kami melihat ini sangat sinkron dengan komitmen Indonesia terkait penurunan emisi gas rumah kaca. Jadi ini yang saat ini sudah menjadi komitmen negara kita. Adapun kenapa fokus konversi, karena kami lihat data historis ya, terakhir 2023 ini sektor transportasi ini mengkonsumsi energi terbesar kedua setelah industri. Kalau disetarakan minyak itu ada 449 juta setara barel minyak. Nah ini kalau kita lihat BBM itu 9,86%, besar sekali ketergantungan kita terhadap BBM. Gas dan listrik itu baru 0,15%, nggak ada apa-apanya. Apalagi kita melihat sepeda motor roda 2 yang ada di jalan raya ini berapa Bang? 150 jutaan ya? 130 juta. 130 jutaan ini. Nah ini kapan kita akan mereduksi emisi dari transportasi kalau enggak mulai dari sekarang. Nah intinya walaupun mungkin masih kendaraan itu berbasis BBM kan, untuk kendaraan yang pakai diesel kan pemerintah sudah mengeluarkan mandatori untuk bahan bakar nabati. Tapi di sisi lain kita gas program juga mulai shifting ke elektrik tadi Pak Bambang. Nah kenapa kok konversi? Karena kita lihat seandainya ya kita sangat memahami lah ya investasi untuk kendaraan EV, kendaraan listrik, ini saya sepakat. Tapi bagaimana dengan yang existing yang sudah kadung pakai BBM, mau dimanain ini? Jadi yang produk baru oke, masyarakat yang beli motor atau mobil baru kita apresiasi. Tapi yang existing ini gimana? Akhirnya Pak Menteri berkeinginan dikonversi, karena kalau dikonversi kan artinya yang BBM-nya dihilang kan ya. Kita mengurangi subsidi BBM, mengurangi impor BBM. Yang kedua juga meningkatkan kemampuan industri lokal, terutama UMKM nih, ekosistemnya ada. Misalkan motor BLDC-nya nantinya sudah ada yang difabrikasi di Indonesia, tinggal diperkuat lagi. Kemudian electronic unit controller, baterai. Nah ini kalau ekosistem ini sudah meluas,
bengkel-bengkel juga sudah kita bina. Saat ini mungkin masih terbatas ya, ada 21 ya yang ikut program kita ya. Sehingga ide konversi ini kita sebarluaskan dengan bengkel-bengkel utama ini membina kerjasama dengan SMK akhir ini supaya lebih menyeluruh ke wilayah Nusantara. Walaupun mungkin saat ini terkesan dalam tanda petik masih ada di seputar Pulau Jawa mungkin ya, Jawa Bali. Tapi kita ke depan akan memperluas lagi. Yang pertama meningkatkan kompetensi SDM-nya. Ya kalau perlu bengkel-bengkel yang saat ini harus dibekali itu. Jadi begitu ini sudah meluas, mereka shifting dari kebiasaan dengan internal combustion unit sudah paham dengan elektrik. Nah di samping itu nanti mungkin dari LDIS bisa menambahkan ya, bengkel-bengkel ini kan sudah mulai meningkatkan kompetensi personilnya nih, ekosistemnya jalan, sehingga ini bisa disebarluaskan. Nah tantangan utama kami paham Pak Bambang bahwa ada kecenderungan motor-motor baru ini diproduksi harga juga cukup menarik kan itu ya. Apalagi pemerintah ngasih insentif. Sehingga yang kita tekankan adalah bagaimana industri-industri lokal ini bisa segera berbenah untuk memproduksi sehingga biayanya bisa diperkecil lagi. Jadi saat ini kan pemerintah memberikan insentif 10 juta. Nah, karena saat itu masih range-nya 16 sampai 17 juta, masyarakat ini mesti punya duit 6 sampai 7 juta. Sehingga kami juga didorong oleh CSR dari badan usaha untuk menambah gap selisih yang 6 sampai 7 juta ini. Taruhlah 6 juta gitu. Nah, sehingga ini bisa gratis. Makanya kita kolaborasi dengan KLHK di mana nih tempat parkir ini kan ada, setelah uji emisi misalkan nggak lolos tadi udah kita sarankan untuk konversi sehingga mereka bisa gratis. Mungkin sekilas dulu, kalau ada hal yang lain nanti kita tambahkan Pak Bambang. Oke, baik Pak, terima kasih Pak. Mungkin ini dari pemerintah sudah bilang kebijakannya Pak, ini kan kebijakan dari sisi kesehatan, lingkungan maupun dari sisi energi gitu. Makanya tadi Pak Hendra sudah menjawab, loh kenapa kok Kementerian SDM ngurusin konversi, agak jauh juga karena secara teknis sebenarnya konversi itu di Kementerian Perhubungan. Nah ini kan kebetulan ada PLN nih, kita mau bertanya kepada Bu Ririn. Bu Ririn kira-kira apa strategi atau kebijakan dari PLN ya terkait isu pencemaran udara maupun isu-isu lingkungan ini, kira-kira ada inisiatif apa sih yang telah dilakukan oleh PLN gitu? Makasih Pak Bambang. Jadi izin tadi udah dari 3 kementerian menyampaikan, pasti seharusnya PLN ikut cadence-nya gitu ya, ikut arahannya dari pemerintah mau kemana. Yang pertama saat dicanangkan program Langit Biru gitu ya, pasti PLN ikut mendukung dan ikut berkolaborasi untuk aksi nyata. Jadi karena konversi ini terkait dengan listrik, di urutan pertama kami memang harus menyiapkan supaya listriknya andal, begitu. Kemudian yang kedua, program berikutnya adalah kami sudah merevisi dan menyusun RUPTL yang terhijau gitu ya Pak. Dengan melakukan early retirement untuk PLTU dan beberapa program-program yang juga kita sedang lakukan gitu. Terkait dengan pembangkit-pembangkit untuk renewable energy, ini sedang kita kejar. Kemudian yang ketiga, sampai ke sisi hilirnya. Kalau misalnya PLN nggak ikut langkah aksi nyatanya, sama aja dong ya gitu. Jadi yang pertama itu PLN sangat mendukung program konversi ini dengan ikut berkolaborasi dengan komunitas-komunitas misalnya seperti itu. Kemudian juga beberapa aksi parade atau gelar itu direktur utama kami sampai ikut turun gitu ya Pak ya. Kemudian juga ajakan dan himbauan untuk kepada pegawai untuk melakukan konversi. Di luar itu juga mobil operasional PLN seperti yang ada di unit-unit seluruh Indonesia itu pun sudah mulai beralih baik untuk ke konversi bahkan ataupun ke EV begitu. Jadi beberapa titik-titik itu mobil kami menyebutnya pelayanan teknik gitu ya.
pelayanan teknik Yantek itu, kemudian Biller itu sudah beralih dari motor atau kendaraan ICE menjadi kendaraan berbasis baterai begitu. Nah, kemudian kalau di kantor kami itu sampai ada disiapkan parkir khusus EV, Pak. Dan itu di depan, jadi mereka dapat spot yang paling dekat sama lobi. Buat motor juga nggak Bu? Motor pun juga, Pak. Yang kita juga sediakan. Nah, kalau udah berbicara dari sisi kemudahan-kemudahan, terus gimana infrastrukturnya? Nah, melalui Perpres nomor 7 tahun 2024, kami dapat penugasan, Pak. Mau nggak mau, suka nggak suka gitu ya. PLN itu harus menyiapkan backbone-nya untuk infrastrukturnya. Baik charging ataupun swapping untuk konversi ini. Kami berkolaborasi dengan beberapa ATPM, bahkan kemarin kami ikut mengusung untuk SPBKLU atau Battery Swap System Interoperability yang kami sedang POC-kan dengan beberapa ATPM ini supaya bisa memudahkan atau nilai ekonomisnya ini bertambah, satu swap atau satu BSS bisa digunakan untuk 3 sampai 4 merek motor. Begitu. Jadi aksi nyata itu dan kemudian mobil, Pak. Kemarin juga kami sudah ikut turun langsung waktu itu dengan Pak Anas juga waktu kita dipanggil Pak Menko ya. Kami memastikan bahwa saat mudik lebaran itu orang yang ingin menggunakan kendaraan EV baik motor maupun mobil itu kami siapkan charging stationnya dan BSS-nya gitu. Jadi beberapa aksi nyata itu yang kami berikan untuk pemerintah dan pasti ikut mendukung program Langit Biru ini. Mungkin itu Pak Bambang. Baik. Jadi mungkin tagline-nya sekarang PLN berganti. Kalau cari bensin ingat SPBU, kalau mau nyolok listrik cari kantor PLN gitu ya Bu ya. Siap Pak, siap Pak. Oke, Itu ya memang komitmen. ini juga sebenarnya PLN sudah mendukung lewat program CSR-nya untuk SMK ya, betul ya Bu ya? Betul, itu juga ada Pak. Ya, Dengan betul ya. teman-teman SMK. Ya, Ya, betul. itu dan sesuai dengan apa yang tadi disampaikan Pak Direktur, memang apa untuk kegiatan konversi ini kan 80% itu sebenarnya UMKM. Ya. Bengkel-bengkelnya pun UMKM, bahkan Pak Heret pun UMKM ya Pak jatuhnya ya. Itu walaupun menengah di atas ya Pak ya. Oke. Yang terakhir nih Pak Heret mungkin ini karena tadi kita ngomongin topiknya kan konversi nih Pak. Mungkin teman-teman pengen tahu, hadirin sini pengen tahu konversi itu seperti apa sih Pak? Apa yang dilakukan dari bengkel Bapak untuk konversi ini? Karena kadang-kadang gini Pak, mohon maaf. Gitu ditanya konversi itu apa, yang tahu adalah bahwa motor bekas ditukar motor baru, itu konversi. Katanya begitu Pak. Iya. Silakan. Jadi sebelumnya terima kasih Bapak Ibu dari Kementerian dan dari PLN. Terus terang saya merasa terhormat bisa duduk di sini menceritakan tentang bengkel gitu. Jadi memang dari apa yang menjadi target pemerintah, kami sebagai bengkel yang melakukan prosesnya nih gitu. Kita di ujungnya yang mengkonversinya gitu, dan konversi itu kita membongkar ya, gampangnya tuh membuka. Ini videonya bisa ditayangin gak tuh Pak? Mungkin biar dapat Mungkin gambaran bisa ya. ditayangkan videonya, tadi sudah ada. Ya, membuka motor yang lama, mesinnya dicopot, diganti mesin yang baru. Gitu. Nah ini prosesnya nih, ini motor lamanya, nah ini mesin barunya. Kita pasang, dinamonya ada di dalam ban lah, istilahnya sesimpel itu. Dan ini controllernya, jadi ini controllernya sistemnya ada air duct-nya, jadi pendingin natural untuk controllernya, supaya controllernya dingin. Kemudian yang tadinya tempat bensin kita ganti jadi baterai gitu. Jadi apa yang kita lakukan berusaha untuk tidak mengubah apa yang ada di motor gitu. Karena menariknya apa dengan mengkonversi motor gitu. Jadi bedanya mungkin Bapak Ibu kalau tahu motor-motor listrik yang ada sekarang di pasaran rata-rata memang produksi China gitu. Jadi bukan saya menjelekkan, tapi konsep motor yang diciptakan di China itu memang untuk di scrap selama 5 tahun Pak. Jadi memang kualitinya tuh berbeda dengan motor Astrea Grand bapak saya yang sampai sekarang masih ada gitu kan. Yang memang umurnya
sudah lebih dari 20 tahun. Vespa yang dipamerin di depan itu umurnya udah lebih dari 40 tahun. Karena di Indonesia culture bermotor kita tuh culture turun-temurun. Jadi ini motor warisan kakek saya gitu. Dulu saya lagi nyari duit susah-susah pakai ini. Nah itu motor-motor itu tuh ada terus di garasi rumah orang-orang. Yang motor yang penuh cerita gitu. Dan itu yang membangkitkan kita sebagai bengkel. Sepertinya ketimbang kita memproduksi sesuatu yang baru, apalagi dari luar, menurut kami mengkonversi dan menceritakan kembali gitu motor yang memang udah punya history, kemudian kita ceritakan kembali sampai anak cucu kita gitu. Itu Pak. Save the memory, embrace the future ya Pak ya. Iya. Betul. Oke Benar. baik, terima kasih tepuk tangan dulu untuk Iya, narasumber kita. thank you. Baik, kebetulan Bapak Ibu sekalian mohon maaf waktunya sudah habis, sudah ada timernya. Tapi mungkin ini kesimpulan dari saya sebagai moderator. Jadi memang isu utama kita lingkungan banyak. Salah satunya adalah kualitas udara di perkotaan dan KLHK sudah punya program Langit Biru untuk melakukan monitoring terhadap semua kualitas pencemaran yang ada Ibu termasuk pencemaran udara. Dan kami dari Kementerian SDM memberikan salah satu solusi gimana caranya menurunkan emisi yang ada di udara, yaitu adalah melakukan konversi. Sekalian promosi, ada gratis konversi sebanyak 500 unit untuk tahap pertama di Jabodetabek. Silakan Bapak Ibu yang berminat daftar melalui bengkelnya Pak Heret. Itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu narasumber atas waktu dan kesediaannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari pihak kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih Pak Bambang Istianto yang sudah memoderatori sesi ini. Terima kasih banyak. Kita boleh kasih tepuk tangan sekali lagi untuk seluruh pembicara kita pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih Pak Hendrais Wahyudi. Terima kasih kepada Ibu Lukmi Purwandari. Terima kasih juga kepada Dr. Anas Ma'ruf. Dan juga Mas Hera terima kasih banyak. Dan Ibu Ririn Rahmawardini terima kasih banyak. Boleh kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih. Dan semoga diskusi ini bisa jadi manfaat buat Bapak Ibu hadirin sekalian, baik yang menyaksikan secara langsung maupun secara daring. Kami silakan untuk kalau misalnya mau melanjutkan kegiatan diperbolehkan tentunya, karena mungkin mau mengikuti sesi-sesi lain di ruangan lain di seluruh rangkaian acara Festival Like 2 ini, karena masih banyak banget diskusi-diskusi menarik yang mudah-mudahan gak dilewatin ya gitu ya. Karena mungkin kalau badannya bisa dibagi-bagi, bisa kali Pak ya Bu ya gitu, dibagi-bagi mau ikutan semuanya. Dan yang pastinya acara ini masih berlangsung insya Allah sampai dengan hari Minggu nanti 11 Agustus 2024. Nama saya Syafira, mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.